tidaklah aku tidur setiap malam kecuali sebelum aku tidur aku ingat-ingat keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku, dan tidaklah aku tidur di malam tersebut kecuali aku maafkan dari hatiku yang paling dalam. Amalan tersebut yang menjadikan sahabat ini dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, dan ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini sholat kurang-kurang, khusyuknya lagi sholat Allahu Akbar ingat karena hutang, zikir komodei tara saya mah gitu kan. Terus apalagi sedekah komo da pelit saya mah, minim-minimna saya teh nuju diajar ayeuna teh naon ngamaafkeun. Mudah-mudahan ku amalan ieu tiasa lebet surga tanpa Allah. Sholat jarang, sedekah pelit, zikir henteu, ngaji tara, dendam pisan. Allah. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat kelak di yaumil kiamat, selamat dari kotoran hati, dendam, benci, kemudian hasud, iri, riya, dengki. Allah. Maka ini dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Siapa? Orang yang memaafkan kesalahan, kezoliman, keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dari hati yang paling dalam. Maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, dan ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil tos sajam. Ya sajam. Atos. Allah, lanjut. Cekap. Lanjut. Cekap. Tos sajam ya deh. Allah, gentosan. Eta teh akhlak yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Eta nembean hiji, dan baru sedikit yang kita jelaskan daripada Rasulullah itu pemaaf, penyabar, dan memaafkan kesalahan orang lain sebelum diminta maaf sudah memaafkan terlebih dahulu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan memutuskan tali silaturahim. Jangan memutuskan tali silah ar-rahim. Silah itu artinya apa? Engkau berbuat baik. Silah itu artinya, secara definisinya, itu adalah engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang membicarakanmu di belakangmu. Engkau berbicara baik, engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Bukan hanya wajah, tapi dalam hati. Bukan hanya wajah yang iya, tapi hatinya tidak. Tapi dari hati dan wajah. Ar-Rahim itu tertulis di tiang-tiang arsy-Nya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim ini meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Ar-Rahim? Ar-Rahim meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu. Apa yang kau minta wahai Ar-Rahim? Ar-Rahim meminta, ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku tidak terputus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh barang siapa yang menyambungkan hubungan denganmu, sungguh dia telah menyambungkan hubungan denganku. Barang siapa yang memutuskan hubungan denganmu, sungguh dia telah memutuskan hubungan denganku.
Maka seyogianya silaturahim itu menyambungkan hubungan dengan Allah, memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan dengan Allah. Bagaimana kita akan bahagia dunia wal akhirah sedangkan kita memutuskan hubungan dengan Allah? Hati-hati, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, ataupun orang tua kepada anaknya. Awas, tong kenal jeung si anu. Si anu teh geus kieu ka bapak. Eta dicandak eta teh dugi ka yaumil kiamah. Urang lebet ka liang lahat, urang dikuburkeun, putra urang mutuskeun tali silaturahim gara-gara urang, eta dicandak teras dosana jariah sampai urang dikubur. Allah. Awas. Suami badai ka orang tuana ku istrina polototan. Istri badai ka orang tuana dicarek ku suamina. Hati-hati. Mutuskeun tali silaturahim teh jariah eta teh. Jariah teras. Allah. Doanan teu dikabul ku Gusti Allah. Ai urang teh ayeuna kumpul sapertos kieu tujuanna naon? Bahagia karena lahirna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan urang teh kahoyong terbesar teh naon? Urang teh sareng Kanjeng Nabi dunia barzakh wa yaumil kiamah. Urang teh pan hoyong sareng Kanjeng Nabi, pengen kita itu bersama dengan Rasulullah kelak di yaumil kiamah. Itu keinginan terbesar daripada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil kiamah bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari tarwiyah akan mengangkat tangannya yang mulia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal fikum min qati'ir rahim? Law kana fikum min qati'ir rahim falyakum min majlisina." Adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Apabila ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, silahkan keluar dari majelisku, kata Rasulullah. Maka keluar seorang pemuda dari majelisnya Rasulullah SAW, yang tidak lama kemudian pemuda tersebut kembali lagi ke majelisnya Rasulullah SAW dan duduk di pojok daripada majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhar rajul, min aina anta?" Wahai engkau pemuda yang duduk di pojok sana, dari mana engkau tadi, kata Rasulullah SAW. Pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Apabila ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, maka silahkan keluar dari majelisku." Maka aku teringat, ya Rasulullah, aku memiliki seorang bibi yang selama 10 tahun aku memutuskan hubungan dengannya. Maka aku keluar dari majelismu, ya Rasulullah, aku datangi bibiku tersebut, aku meminta maaf kepadanya, dan aku menyambungkan tali silaturahim dengannya. Apa jawaban Rasulullah SAW? "Ta'ala ayyuhar rajul, ijlis bijiwari." Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Perhatikan dua kondisi ini. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, Rasulullah SAW tidak menginginkan orang tersebut berada di majelisnya Rasulullah SAW. Tapi ketika orang tersebut menyambungkan tali silaturahim, maka Rasulullah SAW memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada orang tersebut untuk duduk bersanding dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bukankah setiap daripada kita menginginkan bersanding dengan Rasulullah kelak di yaumil kiamah? Bukankah setiap daripada kita menginginkan untuk bersama dengan Rasulullah kelak di yaumil kiamah? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita menyambungkan tali silaturahim ataukah kita memutuskan tali silaturahim? VVIP, rombongan paling VVIP, malaikat
tuan-tunen kunaon pimpinan Kanjeng Nabi. Ini rombongan VVIP, lamun aya luhureun VVIP, VVIP. Kemana ini rombongan? Surga. Saha nu mimpin? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersanding dengan mereka? Di antaranya yang bersanding dengan Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang ketika di dunia selalu memaafkan dan berlapang dada, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Surga. Li ajli ainin alfu ainin tukram. Karena satu pemimpin di depan, maka seluruh rombongan ini dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Oleh para malaikat. Menuju ke mana? Surga. Kal badr lailatul qamar. Seperti bulan purnama yang bercahaya. Siapa mereka? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan kesalahan orang lain karena dalam fikirannya yang terfokus dalam hati dan fikirannya anugerah yang Allah berikan, yaitu Allah berikan masuk surga tanpa hisabnya Allah, dan orang-orang yang ketika di dunia menyambungkan tali silaturahim dan tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Kepada orang yang baik kita memberi dengan yang lebih. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita membalas dengan yang lebih daripada kebaikan tersebut. Tidak bisa dengan yang lebih, yang sama. Tidak bisa dengan yang sama, dengan doa. Lalu kepada siapa kita menyambungkan tali silaturahim? Kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Maka wengi ayeuna satu acan bobok diingat-ingat keburukan, kejahatan, kezoliman yang pernah orang lain lakukan kepada kita, sampai kita itu sakit hati betul. Kemudian kita nuhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah lapangkan dadaku, ya Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Kemudian dimaafkan dari hati yang paling dalam. Jaminannya apa? Surga tanpa hisab. Allah, 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 Allah. Ketika ada seorang yang berbuat zolim kepada kita, kemudian kita di hadapan orang yang berbuat zolim kepada kita tersebut, kita memperlihatkan wajah yang baik kepada orang tersebut, dan di dalam hati kita menginginkan kebaikan orang tersebut dunia wal akhirah, maka ketahuilah hati kita tersambung dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah disambung